Hari ini, kita akan menjelajahi ranah yang sangat penting dalam dunia cryptocurrency, yaitu analisis on-chain. Sebuah alat yang tidak hanya memberikan wawasan mendalam ke dalam pasar, tetapi juga membantu kita membuat keputusan finansial yang cerdas. Di episode ini, kita akan membahas mengapa analisis on-chain menjadi kunci untuk memahami tren, strategi perdagangan, dan risiko dalam ekosistem cryptocurrency. Kami juga akan menyentuh topik sinyal perdagangan, market timing, manajemen risiko, dan wawasan investasi jangka panjang. Jadi, pastikan untuk tetap terhubung. Halo para pecinta kripto, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya Janu, tuan rumah Anda yang selalu membawa berita dan wawasan terkini dari dunia cryptocurrency. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Apa itu analisis on-chain dan mengapa kita harus peduli? Analisis on-chain melibatkan pemeriksaan data yang ada di dalam blockchain. Dalam gambaran singkat, blockchain adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat setiap transaksi dalam jaringan mata uang kripto, seperti Bitcoin atau Ethereum. Data yang tersedia di dalam blockchain adalah sumber daya berharga yang memberikan pandangan langsung ke dalam aktivitas jaringan tersebut. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, analisis on-chain memberikan kita kekuatan untuk membaca tanda-tanda yang mendasari, dan memberikan pandangan mendalam tentang pasar yang tidak terlihat di permukaan. Keuntungan analisis on-chain. 1. Sinyal perdagangan. Sinyal perdagangan memberikan panduan berharga untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi pasar. Di sini, kita dapat memahami bagaimana volume transaksi, saldo dompet, dan aktivitas jaringan memberikan sinyal penting bagi para pedagang. 2. Volume transaksi. Volume transaksi mencerminkan seberapa aktifnya mata uang kripto di pasar. Ketika volume tinggi, ini dapat menjadi indikasi kuatnya minat pasar terhadap suatu aset. Peningkatan volume seringkali menunjukkan perubahan signifikan dalam sentimen pasar, dan ini dapat diartikan sebagai sinyal potensial untuk pembalikan tren atau kelanjutan pergerakan harga. 3. Saldo dompet. Melihat saldo dompet dapat memberikan wawasan tentang akumulasi atau distribusi aset di antara investor. Jika banyak dompet besar mulai mengakumulasi, ini bisa menjadi tanda bahwa pasar bersiap untuk tren bullish. Sebaliknya, distribusi besar-besaran dapat menjadi sinyal potensial untuk tren bearish. 4. Aktivitas jaringan. Aktivitas jaringan mencakup berbagai parameter seperti konfirmasi transaksi, kecepatan blok, dan partisipasi penambang. Jika aktivitas jaringan meningkat, ini bisa menjadi indikasi tingginya minat dan kepercayaan dalam mata uang kripto tertentu. Sebaliknya, penurunan aktivitas jaringan dapat menjadi peringatan bagi para pedagang untuk mengambil tindakan hati-hati. Mari kita ingat, volume transaksi, saldo dompet, dan aktivitas jaringan bukan hanya data statistik. Mereka adalah sinyal-sinyal pasar yang dapat membantu Anda membaca dinamika pergerakan harga dan membuat keputusan perdagangan yang lebih informatif. Dalam perjalanan kita melalui dunia cryptocurrency, pastikan untuk selalu mengamati dan memahami sinyal-sinyal ini dengan cermat. Market timing. Kini kita akan membahas salah satu aspek krusial dalam perdagangan cryptocurrency, yaitu market timing. Bagaimana kita bisa merencanakan masuk dan keluar pasar dengan tepat? Mari kita lihat cara memanfaatkan beberapa indikator populer seperti skor MVRVZ, rasio P-cycle, dan volume. 1. Skor MVRVZ. Skor MVRVZ adalah alat yang membantu kita mengetahui sejauh mana nilai pasar saat ini yang menyimpang dari nilai realisasi. Jika skor Z berada di kisaran tertentu, ini bisa menjadi tanda puncak siklus pasar. Dengan memonitor skor MVRVZ, kita dapat mengidentifikasi potensi titik masuk atau keluar yang tepat dari pasar. 2. Rasio P-cycle. Rasio P-cycle adalah indikator lain yang berguna untuk memprediksi puncak siklus pasar Bitcoin. Ketika rasio ini menunjukkan angka tertentu, itu dapat menjadi sinyal bahwa harga kemungkinan besar mencapai titik tertinggi sebelum mengalami penurunan. Pedagang dapat menggunakan informasi ini untuk mengatur waktu keluar atau memasuki pasar dengan strategi yang lebih efektif. 3. Volume transaksi. Volume transaksi tidak hanya relevan untuk sinyal perdagangan, tetapi juga penting untuk market timing. Peningkatan volume seringkali mendahului pergerakan signifikan dalam harga. Jadi, dengan memahami pola volume transaksi, kita dapat merencanakan masuk atau keluar pasar lebih tepat. Market timing bukanlah sekedar tebakan. Dengan memanfaatkan skor MVRVZ, rasio P-cycle, dan memahami volume transaksi, kita dapat meningkatkan presisi dalam merencanakan tindakan kita di pasar cryptocurrency. Manajemen risiko. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia cryptocurrency, yaitu manajemen risiko. Bagaimana data pergerakan dompet dan transaksi besar dapat membantu kita menilai sentimen pasar dan mengelola risiko secara efektif? Ayo kita bahas bersama.
1. Pergerakan dompet. Melihat pergerakan dompet memberikan wawasan tentang bagaimana investor besar bergerak di pasar. Jika terjadi perubahan signifikan dalam pergerakan dompet besar, ini dapat menjadi sinyal penting untuk perubahan dalam sentimen pasar. Manajemen risiko melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa yang mengambil tindakan besar dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi portofolio kita. 2. Transaksi besar. Transaksi besar seringkali menjadi penyebab perubahan harga yang signifikan. Dengan memantau transaksi besar, kita dapat mengidentifikasi potensi perubahan dalam tren pasar. Apakah itu akumulasi besar-besaran atau distribusi besar-besaran? Manajemen risiko memungkinkan kita untuk merespons dengan bijaksana terhadap pergerakan pasar yang tiba-tiba. Pada intinya, manajemen risiko bukan hanya tentang melihat grafik harga. Melibatkan diri dalam analisis pergerakan dompet dan transaksi besar, membantu kita lebih baik memahami sentimen pasar, dan pada gilirannya, membuat keputusan risiko yang lebih cerdas. Wawasan investasi jangka panjang. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang menjadi perhatian banyak investor, wawasan investasi jangka panjang. Bagaimana alamat aktif dan pertumbuhan jaringan dapat memberikan pandangan yang sangat berharga untuk keputusan investasi kita? Ayo kita eksplorasi bersama. 1. Alamat aktif. Jumlah alamat aktif dalam jaringan cryptocurrency mencerminkan tingkat adopsi dan aktivitas pengguna. Jika kita melihat peningkatan dalam jumlah alamat aktif, ini bisa menjadi pertanda bahwa mata uang kripto tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, penurunan dapat menjadi sinyal untuk kewaspadaan. 2. Pertumbuhan jaringan. Melihat pertumbuhan jaringan memberikan pandangan lebih luas tentang kesehatan dan adopsi suatu aset. Jika jaringan terus berkembang, ini menunjukkan minat yang berkelanjutan dari para pengguna dan investor. Wawasan ini dapat membantu kita mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki potensi jangka panjang yang kuat. Saat kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia investasi jangka panjang, mari terus memahami bagaimana alamat aktif dan pertumbuhan jaringan dapat membentuk keputusan kita. Investasi yang cerdas membutuhkan pemahaman yang holistik tentang ekosistem cryptocurrency. Keterbatasan analisis on-chain. Kini mari kita bahas keterbatasan analisis on-chain dan bagaimana kita dapat mengatasinya. 1. Manipulasi pasar. Salah satu keterbatasan utama adalah risiko manipulasi data oleh pihak dengan pengaruh besar. Pelaku besar dapat mencoba menciptakan sinyal palsu dalam data, yang dapat mengarah pada keputusan perdagangan yang kurang akurat. Penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan kemungkinan manipulasi pasar oleh pihak-pihak ini. 2. Kedalaman pasar. Kedalaman pasar menjadi perhatian saat kita fokus pada data historis. Data historis memberikan wawasan tentang perilaku harga di masa lalu, tetapi kita perlu menyadari bahwa kondisi pasar dapat berubah. Oleh karena itu, ada potensi kehilangan akurasi ketika hanya bergantung pada data historis. 3. Peningkatan dan percabangan jaringan. Peningkatan dan percabangan jaringan adalah faktor penting yang sering terlewatkan. Saat jaringan berkembang atau mengalami perubahan mendasar, analisis on-chain mungkin tidak langsung mencerminkan dampaknya. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan perubahan mendasar dalam jaringan untuk memahami kondisi pasar saat ini. 4. Ukuran sampel yang kecil. Beberapa metrik on-chain, terutama yang terkait dengan peristiwa langka atau pola tertentu, mungkin memiliki ukuran sampel yang kecil. Ini dapat menyulitkan kita untuk menarik kesimpulan yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, kita perlu menyadari keterbatasan ini saat menginterpretasikan data on-chain. 5. Manipulasi data. Manipulasi data merupakan risiko yang harus diwaspadai. Pelaku kejahatan dapat mencoba memanipulasi data on-chain dengan membuat transaksi palsu atau menggelembungkan metrik secara artifisial. Hal ini dapat mendistorsi analisis dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Meskipun analisis on-chain memberikan banyak wawasan, kita harus selalu melihatnya sebagai satu elemen dalam analisis yang lebih luas. Dengan memahami keterbatasannya, kita dapat menggunakannya secara efektif dan menggabungkannya dengan informasi dari berbagai sumber. Strategi analisis on-chain. Kita akan menjelajahi strategi analisis on-chain, membantu kita membuat keputusan perdagangan dan investasi yang lebih cerdas. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana menganalisis kepemilikan jangka panjang versus perdagangan aktif. 1. Kepemilikan jangka panjang versus perdagangan aktif. Sebagai pemain cryptocurrency, kita sering berhadapan dengan pilihan antara hold atau aktif berdagang. Dengan menganalisis saldo dompet dan pola transaksi, kita dapat membuat keputusan yang terinformasi. Apakah kita ingin memegang aset untuk jangka panjang atau memanfaatkan peluang perdagangan jangka pendek? Analisis on-chain memberikan wawasan kritis untuk membentuk strategi kita. 2. Mengatur waktu pasar. Bagaimana kita bisa mengatur waktu masuk dan keluar pasar dengan tepat? Studi volume transaksi dan rasio P-cycle dapat memberikan kita informasi kunci. Volume transaksi yang tinggi dan rasio P-cycle yang tepat dapat membantu kita mengidentifikasi potensi pasar teratas dan terbawah.
Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat meningkatkan presisi dalam pembelian dan penjualan kita. 3. Melacak aktivitas institusional. Aktivitas institusional dapat memiliki dampak besar pada pasar cryptocurrency. Bagaimana kita dapat mengetahui kapan pemain besar, seperti institusi atau whale, memindahkan Bitcoin dalam jumlah besar? Analisis on-chain memungkinkan kita untuk melacak aktivitas ini dengan memeriksa dompet terbesar melalui penjelajah blockchain. Dengan informasi ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik sehubungan dengan langkah-langkah besar dalam pasar. Strategi analisis on-chain tidak hanya tentang melihat grafik harga. Dengan memahami kepemilikan jangka panjang versus perdagangan aktif, mengatur waktu pasar melalui volume transaksi dan rasio P-cycle, serta melacak aktivitas institusional, kita dapat membangun strategi yang cerdas dan adaptif. Kesimpulan. Analisis on-chain memberikan kita wawasan mendalam tentang cryptocurrency, memberikan sinyal perdagangan, market timing, dan manajemen risiko. Namun, kita juga harus waspada terhadap manipulasi, kedalaman pasar yang terfokus, dan perubahan mendasar dalam jaringan. Ini adalah alat yang kuat, tetapi tidak sempurna. Untuk keputusan finansial yang lebih baik, kita perlu menggabungkan analisis on-chain dengan pendekatan lainnya. Sebuah strategi yang holistik, mengintegrasikan analisis fundamental, teknikal, dan on-chain, dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan akurat. Mari bersama-sama melangkah lebih jauh. Saya mengajak Anda, para penonton setia, untuk melakukan riset lebih lanjut. Bagikan pemikiran dan pertanyaan Anda di bagian komentar, mari kita bangun komunitas yang berpikiran terbuka dan saling belajar. Perlu diingat, dalam dunia cryptocurrency yang dinamis, kehati-hatian adalah kunci. Ingatlah untuk selalu melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Keputusan yang bijaksana memerlukan pemahaman mendalam dan kewaspadaan. Terima kasih kepada Anda semua atas waktu yang berharga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini untuk mendukung channel J-Coin. Mari terus menjelajahi dan belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mengeksplorasi dunia cryptocurrency. Bye. Forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate